sehat. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang iqrar. Tolong dikasih tahu teman-teman di grup untuk gabung ya. Iqrar ini dalam bahasa qarra yakirru iqraran. Artinya pengakuan di dalam dakwaan, atau di dalam bahasa Arab al-itsbatu, penetapan atau pengakuan di dalam dakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Di dalam ayat yang lain juga kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum al-aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan suatu kebenaran. Kemudian syuhada'a lillah, menjadi saksi karena kamu dalam persaksian itu disaksikan oleh Allah. Syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum, walaupun di dalam dakwaan tersebut mengenai terhadap diri kamu. Awil walidaini, atau mengenai kepada kedua orang tua kamu. Wal aqrabin, atau mengenai daripada keluarga terdekat kamu. Hum qawwamina bil qisti, jadilah oleh kamu orang-orang yang menegakkan keadilan. Ini sangat susah nih yang kayak gini nih. Kebanyakan orang kalau mengenai kepada dirinya, istrinya, anaknya, atau kedua orang tuanya di saat dakwah memang sangat pahit sih. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kunu qawwamina bil qist. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim wa khabar sahihaini, Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik untuk pergi kepada seorang perempuan untuk menanyakan apakah benar perempuan tersebut telah berzina. Kalau benar-benar pengakuan dari perempuan tersebut untuk berzina, wahai Anas, maka rajamkanlah oleh kamu itu perempuan. Ya Anas, uqdu ya Anas ila imra'atin hadha fa in igtarafat farjamha. Yang kuat, maka tertimpalah rajam tersebut kepada orang yang mengakui dalam kebohongan itu. Dalam orang yang memfitnah bahasanya. Gitu. Makanya di zaman Nabi itu orang nggak berani mengatakan bahwa si fulan atau fulana itu telah berajam, telah berzina. Jadi seperti itu. Nggak ada yang berani. Kecuali orang yang berbuatnya itu mengakui.
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sil man gata'aka." Sambung tali silaturahim siapa orang yang memutuskan tali sambung silaturahim tersebut. Wa ahsin man asa ilaika. Buat baiklah kepada orang yang tidak baik kepada kamu. Wa qulil haqqa walau ala anfusika atau walau ala nafsika. Berkatalah yang benar walaupun kebenaran tersebut tertimpa kepada diri kamu. Artinya penipuan dalam pendakwaan itu terkena sama kamu. Sahabat Zuhad mengatakan, wa inna ma yasihu ma'at taklif, bahwa sesungguhnya suatu perkara yang berhubungan dengan ikrar ini hukumnya sah ma'at taklif. Di dalam pengakuan pendakwaan ikrar ini orang yang taklif. Kata-kata orang yang taklif ini orang yang berakal dan orang yang telah dewasa. Tidak sah pengakuan dalam pendakwaan ini bagi orang yang kategorinya bukan taklif. Tau'an, kemudian tidak ada unsur paksaan. Kemauan diri pribadi. Kalau seandainya pengakuan dalam dakwaan itu dipaksa, tidak sah itu saksinya. Bentar saya minum dulu. Kan posisinya pagi-pagi harus minum. Walau fi maradin makhufin. Walaupun dalam persaksian dakwaan tersebut kepada orang yang lagi sakit, ya sakitnya itu dikhawatirkan untuk sembuh atau menuju kematian disebabkan karena sakit. Gitu. Sah tuh dalam urusan saksi dalam dakwaan pengadilan. Ini kan nggak gampang biasanya selama ini supaya orang-orang itu dikategorikan bersalah kemudian dipenjara, dia bikin-bikin tuh. Namanya segala sesuatu ya dalam pembikinan itu pasti ujung-ujungnya ketahuan juga. Namanya bohong itu tidak ada ujungnya. Dan pasti akan ketahuan bahwa hal itu tidak benar. Tapi yang namanya kebenaran itu pasti ada ujungnya. Itu aja rumusnya. Sepintar dan secerdas apapun orang membuat rekayasa di dalam pensutradaraan atau di dalam pendramaan yang isinya berbau dengan kebohongan, ujungnya itu muter-muter aja. Tidak berujung bahasanya. Tapi kalau posisi di balik pendramaan itu ada kebenaran, pasti berujung. Gitu. Betul nggak kira-kira? Kita kan nih guru nih. Kalau bertanya sama murid yang bersalah, kita bisa tahu hal itu berbohong. Bisa tahu. Karena jawabannya tuh muter-muter. Tidak meyakinkan bagi kita di saat kita bertanya kepada murid tersebut. Itu ciri-ciri berbohong. Kayak macam pengadilan. Dia ini nggak benar, ke sini muter-muter aja gitu. Nah, ya. Pernah nggak posisi kita ini artinya di medan majelis hakim? Warushdi, dan begitu juga dalam urusan harta. Hendaklah di saat pendakwaan itu posisinya iqrar, yaitu orang yang pandai. Pandai ini kategorinya orang yang iqraruhu bil mal.
di saat ada pengakuan dalam ikrar urusan harta. Ya namanya harta itu posisinya, bentar kucing saya ini. Keluar. Kopeng keluar. Keluar. Yang namanya berurusan dengan harta itu harus pandai memang. Dalam segi matematikanya dengan berbagai macam perbagian, perkalian, pengurangan. Perlu gitu. Makanya di saat pendakwaan dalam urusan harta ini, yang menjadi saksi itu harus benar-benar orang yang pandai. Di saksi hujat, dalam segi si hakim penuntut, ya kan? Kalau nggak cerdas, repot juga. Bisa juga dia diadili. Atau hakim bertanya tentang urusan pembagian harta atau bagaimana. Kalau nggak tahu perkalian, penambahan, pembagian. Atau dalam urusan waratah, yaitu dalam urusan fikih waratah ini, harta. Wasaha al-istina'u bittisal. Hal ini hukumnya sah jika memang dalam pendakwaan itu ada pengecualian. Jika memang waktunya belum cukup, artinya diteruskan besok, atau pengadilan yang akan datang mungkin sebulan sekali atau 2 minggu ntar yang akan datang, ya kan? Hal itu beruntun, bittisol, bersambung terus, gitu. Hukumnya sah. An-hakina laysa ruju, yuqbalu bal haqqi rabbi. Dalam hubungan yang berhubungan dengan hablum minan nas, hak-haknya manusia, seperti dalam urusan hutang piutang, dalam urusan harta, jika memang ada sesuatu dalam urusan perampokan atau hal tersebut, laisar rujuk, tidak boleh atau tidak bisa dicabut dalam pengakuan ikrar. Bal haqqur rabbi, tapi kalau dalam urusan haknya Allah, ya kan? Dalam urusan haknya Allah itu farruju afdalu. Akan tetapi kalau ditarik kembali dalam ucapan tersebut itu lebih utama. Jika memang dalam urusan kisos, nggak usah dikisas, ini ada harta dalam urusan had, jangan sampai di had dihukumi untuk dipancung, oleh sebab itu saya bayar. Intinya di dalam urusan hablum minallah, atasamuh itu dicintai oleh Allah, bertenggang rasa dan saling bertoleransi, adanya rahmat. Itu. Tapi kalau urusan hakul adamiyin, laisar rujuk, tidak boleh dicabut dalam ucapan. Waman bimajhulin, barang siapa orang yang berikrar dari sesuatu yang dia itu tidak paham atau tidak tahu, bimajhul, akarra, maka ikrarnya itu dituntut qubila dalam hal untuk penjelasan. Maka nggak gampang kan dalam pendakwaan itu harus benar-benar mendetain saksi itu sebelum di medan di bangku hijau di depan hakim, sebelumnya di training dulu tuh sama pengacaranya, pasti ditanya-tanya seluk beluknya.
training, nanti pasti kamu akan ditanya begini. Kalau seandainya kamu ditanya begini, jawabannya begini. Sebelum dibilang kayak gitu sama pengacara, otomatis bahasanya ya sudah. Sekarang kamu keluarkan di dalam dakwaan kamu itu persaksian apa sih? Bagaimana jalan ceritanya itu? Jangan sampai ntar saat kamu salah, kamunya ntar perlimpahan hukum kepada kamu. Gitu. Makanya biasanya itu yang jadi hakim itu pandai bersilat lidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada dua. Hakim yang masuk surga dan hakim masuk neraka. Tapi kebanyakan hakim itu masuk neraka. Apa? Karena memutarbalikkan fakta. Segala sesuatu yang benar dia putar yang batil. Batil dia putar yang benar. Yang masuk surga itu posisinya dia berucap muqawwamina bil qisti dengan segala sesuatu yang benar. Makanya ya kan pandai sekali tuh hakim itu. Ada kepala hakim yang mengatakan hukum itu bisa menjadi licin dan terbebas kecuali dengan ditindis dengan hukum lain. Tapi kalau memang berdasarkan dalil, maka keloloslah dalam pendakwaan tersebut itu tidak menjadikan dosa. Tapi perputarbalikan itu tidak sesuai dengan fakta, di baliknya itu ada dramatisir kebohongan, itulah yang benar. Ketik nih, nah, ya kan dalam urusan peradilan. Bayanuhu, keterangannya secara jelas mendetail. Bikulli ma tumawil. Jika memang dalam urusan harta atau dagangan, semua dijelaskan itu. Berupa harganya. Kemudian kalau emang ada begini, begitu, taksiran macam, mendetail di dalam pendakwaan tersebut. Artinya bukan dibikin. Yang kedua, babul ariyah. Kata-kata ariyah ini posisinya bahasanya ya pinjaman. Kemudian di dalam agama kita, yaitu yang kita bahas tentang fikih ini, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan, yang bersumber kepada ketakwaan. Janganlah kamu sekalian bertolong-menolong dalam hal urusan dosa dan bermusuh di balik itu semuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ariyatu mu'addatun. Barang pinjaman itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan amanah-amanah tersebut sesuai dengan apa pesan di dalam pesannya itu amanah. Kemudian kalau sudah selesai dalam amanah tersebut, dikembalikan kepada orang empuknya. Kemudian
Kata-kata al-ariyah ini hakikatnya menurut syariat di dalam kitab Tauhidus Samad, ibahatul intifa'i, kebolehan di dalam pengambilan kemanfaatannya, bima yahilul intifa' bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Dalam kemanfaatan tersebut ada sesuatu yang halal, bukan kemanfaat yang haram. Kalau kemanfaat yang haram tidak diperbolehkan. Kemudian kita ambil manfaatnya kita ambil kemanfaatnya itu barang yang kita pakai. Kemudian selarasnya kemanfaatan tersebut jangan sampai rusak, ya kan? Apa barang yang kita pinjam itu kemudian kita kembalikan kepada empuknya atau orang yang memang sudah selesai barang tersebut habis kita pinjam. Kebanyakan anak-anak pondok itu kalau minjem barang orang pertama nih ya kan, pinjam. Dipinjemin lagi tuh barang. Akhirnya sampai nggak kemana tuh barang. Itu bagi orang yang tidak menjalankan suatu amanah. Sahibul Zuhad mengatakan tasihu in waggataha au atlakaha fi ainin intifa'uha ma'al baqa. Hukumnya sah atau boleh diperbolehkan minjam suatu barang in waggataha, di dalam urusan peminjam itu baik ada unsur pengembaliannya berdasarkan waktu. Saya kasih pinjam 10 hari, 7 hari, atau 2 hari. Au atlaqaha, atau kemutlakannya. Artinya tidak ditangguhkan berdasarkan waktu. Ya karena mungkin barangkali orangnya yang meminjamkan percaya sama kita. Kitanya kira-kira amanah enggak? Fi'ain, dalam jenis barang, intifa'uha, yang barang tersebut bisa dimanfaatkan ma'al baqa, berdasarkan selarasnya kemanfaatan barang tersebut. Tetapnya kemanfaatan dalam barang tersebut. Kemudian dikembalikannya itu berdasarkan apa yang di saat kita itu meminjam. Pinjam golok, ya kan? Bagus banget tuh golok, ya kan? Gigi-giginya itu nggak jeruji. Pas kembaliin pada somplak itu golok. Kadang-kadang itu kurang amanah kita. Nah, kalau yang kayak gitu, kita ganti. Gantinya itu posisi itu golok di saat kita minjam, baik cakep atau tidaknya itu seperti itu kembaliinnya. Yadmanuha mu'annal raddi. Jika memang posisi barang yang kita pinjam itu ada sesuatu yang cacat, maka wajiblah diganti. Wa fi saumi bi qimatin, jika memang mengganti itu barang itu dengan harga, ya harganya itu liyomin at-talafi. Di saat posisi harga itu di saat kita pas minjam, berapa kira-kira itu harga, bukan di saat itu baru. Begitu. Di saat itu dia beli golok 500.000, udah dipakai 1 tahun, ya kan? Nggak mungkin kan golok itu 500.000 terus, nggak mungkin. Di saat 1 tahun pasti harganya menurun untuk sekian. Oh, 2,5. Jika memang 2,5, ya 2,5. Jika memang orangnya mau dihargakan dengan uang. Tapi kalau seandainya orang yang posisinya itu yang punya empu atau punya barangnya itu nggak mau dengan uang, tapi dengan barang itu juga, ya kita beli dengan harga segitu. Jangan sampai kategorinya di bawah daripada
KW atau jeleknya itu barangan. Tapi kalau lebih bagus dari hal itu bagus, lebih akal. Wanasl wadar bila damanin. Tapi kalau seandainya kita minjem bitinak nih, biasa binatang-binatang kita nih punya jantan. Akhirnya kita minjam nih betinaknya orang, mungkin sapi atau kerbau. Yang betinaknya itu dia itu punya anak, ya kan? Tapi posisinya itu anak mungkin ada sesuatu hal tersebut, mungkin kalau memang Anda nggak ada unsur kesalahan, bila domanin nggak usah diganti. Yang kita pinjamkan itu posisi emaknya. Wal musta'iru lam yu'ir lithani. Nih berarti ini. Adapun bagi orang yang minjem barang musta'ir, lam yu'ir lithani. Tidak boleh dipinjemin lagi itu barang ke orang yang lanjut, orang yang kedua. Wal musta'ir, orang yang pertama meminjam barang, nggak boleh itu barang dipinjamin lagi kepada pihak kedua. Fa in yu'ir wa halakat tahta yadih. Jika memang posisinya itu barang rusak di tangan peminjam yang kedua, ya, tahta yadih yadamanuha, maka pihak yang kedua wajib menggantinya. Yadmanuha sani, maka pihak yang kedua wajib mengganti. Walam yarji alaihi, tidak boleh yang mengganti pihak pertama, artinya musta'ir tidak boleh peminjam yang pertama yang mengganti itu barang. Jika memang posisi barang yang pertama bagi musta'ir itu dalam keadaan mulus. Pas yang kedua, peminjam yang kedua, cacat. Maka yang cacatnya itu peminjam yang mencacatkan itu barang itu yang mengganti. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah besok tentang gosok lebih mantap lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang pendakwaan dan tentang ariyah dipersilahkan. Gitu. Atau di luar dari tema itu juga nggak apa-apa. Nah, baik Ustazah, jika ada pertanyaan silahkan diutarakan, baik melalui chat atau melalui suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Martin Habib. Oh ya Martin, ya silakan Tin. Habib Hasan Alidus yang kami hormati dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Ini Bib, saat ini udah hampir 5 tahun ke sini tuh di daerah saya ada yang namanya peminjaman berjanji tuh. Saya berjanji gitu kan. Terus sudah banyak sekarang yang hampir rumahnya tersita dari peminjaman tersebut. Nah, efek awalnya adalah di saat orang bank menagih tiap bulannya, ada yang tiap minggunya, mereka pada lari, Bib. Kita minjem uang misalkan sekian, minjemnya 1 juta. Terus mereka dapat cashnya hanya 900. Lalu ntar tiap bulannya dibayar tuh ada yang 20.000, ada yang 50.000 atau setiap minggunya. Nah, posisi mereka terkadang kan nggak selalu ada. Nah,
Misalkan dia melarikan diri gitu, bilangnya nggak ada di rumah. Nah, itu kira-kira hukum Ariyahnya bagaimana itu, Bib? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ariyah ya artinya posisinya. Itu posisinya artinya apa ya, di luar itu yang berhubungan dengan hutang piutang. Kalau ariyah ini yang berhubungan alat dan harta yang seperti itu gitu. Biasanya orang yang minjem kayak gitu, ya kita kalau memang tidak ada, kita terbuka aja. Berlaku yang jujur itu lebih baik dan menenteramkan jiwa. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Tindakan yang benar itu menenteramkan jiwa. Kan sampai di mana kita berbohong kalau selalu berbohong. Dan hal tersebut jika memang belum ditunaikan itu hutang, pasti dia menuntut terus. Yang namanya berbohong itu pastinya dosa. Jika memang kalau tidak ada, pihak orang yang meminjamkan juga tasamuh pastinya. Toleransi. Ada rasa kasihan. Ya udah ibu, kira-kira kapan bisanya? Minggu yang akan datang. Ya, insya Allah. Dan kita juga harus benar-benar gitu. Mencarinya itu uang. Kalau memang kita di situ keberkahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita. Tapi kalau adanya kebohongan, keculasan, dicabut itu keberkahan. Kadang-kadang orang baik sama kita dipinjemin itu uang, kitanya ini yang culas. Berarti kita tidak baik. Kadang-kadang itu kayak gitu. Nah, makanya kalau mau dilihat orang itu lemah atau tidaknya, dikasih ujian berupa uang aja cukup. Bukan dilihat daripada pakai kopiahnya, atau dia itu pakai sorbannya bagus, imomonya besar. Coba diuji dengan harta. Bisa istiqomah nggak dia? Tetap dalam kebaikan. Tapi kalau dalam hal tersebut dia itu goyah, kategorinya dia belum dikategorikan orang yang baik. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan kurang baik, itu masih level di bawah. Begitu. Sama kayak kita, orang soleh di pondok, ya memang orang soleh. Tapi kalau di saat di luar pondok, tetap nggak kesolehannya itu konsisten dia. Tetap terus. Kalau tetap terus, dia tidak pernah terkontaminasi dengan keadaan sikon-sikon di luar, tetap dalam keadaan baik, itu dikatakan soleh atau soleha. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, nanti. Ya pasti segala sesuatu namanya kebohongan itu tidak baik. Jadi kayak gitu, Martin. Ya, Bib, terima kasih. Solusinya, jika memang kita mau dikasih keberkahan oleh Allah berupa rezeki dan uang, ya jangan pernah culas atas kebaikan yang orang baik kepada kita. Kalau memang nggak ada, ya langsung bilang, abang atau ibu, saya ini belum ada uang. Saya juga ini dalam keadaan bagaimana ya? Insya Allah minggu depan gitu. Janji ya, insya Allah gitu. Dan saya juga bakal berusaha untuk mencari gitu. Dan di situ ada kalimat, ngapain kunci pintu atau kitanya keluar. Orang yang menagih utangnya kita, bilang orangnya nggak ada lagi keluar.
itu berarti dia udah berniat tidak baik. Gitu kan. Kebanyakan orang kayak gitu. Kenapa harus begitu? Yang begitu itu akan menjadikan solusi. Itu tambah masalah lagi. Kebohongan yang pertama yang kita lakukan, Abah bilang, akan menjadi kebohongan selanjutnya. Gitu. Ya, makanya, dan kalau kebohongan yang kita tanamkan atau yang kita praktekkan, itu tidak membuat posisi jiwa kita tuh tentram, damai. Diperbolehkan berbohong jika memang dalam isinya itu untuk mendamaikan orang. Suami istri mungkin berseteru atau bagaimana caranya supaya tidak berseteru, adalah kebohongan dikit. Jangan niatnya untuk mendamaikan atau supaya tidak berkelahi. Boleh tuh. Atau ada orang pencuri mau dibunuh, ya kan? Pencuri masuk sekian atau mau dibunuh kata sekian. Ibu mohon maaf, saya jangan bilang di sini ya. Itu boleh. Kalau ditanya, mana tuh orang yang tuh udah mencuri, saya mau bunuh. Ya udah bawa golok atau bagaimana. Itu kan dari orang. Ya kan? Bilang aja. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ustadz Martin Arifin. Ayo, kayaknya Ustadznya kemarin ini ya, apa namanya, ayat-ayat cinta. Mega Mendung. Ya, ada lagi mungkin yang lainnya silakan. Ustadz Fedi, kok nggak ada gambarnya? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam ya. Tadi ada dari Ustazah bertanya Iya. jika mengembalikan barang yang beda gitu, Bib. Misalkan kayak HP mungkin ya, minjemnya HP Samsung, kembaliinnya HP Nokia itu mungkin, Bib. Gimana itu? Ada Ya, di kalau seandainya memang kapasitas yang di dalamnya itu sama, kemudian harganya itu juga lebih artinya sama, kemudian orang yang kita pinjeminnya itu ridho, ya silakan aja, sah-sah aja. Tapi kalau seandainya peminjamnya itu posisi nggak ridho, nggak bisa, nggak sah dalam area itu. Nggak boleh. Oleh sebab itu, kalau memang dalam urusan pengembalian area itu, ya dikasih tahu dulu, nih bagaimana, nggak ada nih HP Samsung, adanya Nokia, tapi kapasitasnya di dalamnya sama loh dengan Samsung. Begini, jelaskan tuh semuanya. Dalam ikrar itu, kayak gitu. Begini sekian-sekian, harganya juga sekian. Saya mau kurang ser kepada hal itu. Oh, kalau kurang ser, ya udah, sabar dulu ya, saya mau cari dulu. Itu kan selesai. Enak tuh kayak gitu. Tapi jangan memaksakan diri jika memang si peminjam itu nggak suka. Pokoknya harus kayak begini, nggak boleh. Gitu. Makanya yang susah itu menjadi orang yang sangat amanah. Susah. Benar. Nabi SAW bersabda, "Alal yati ma'akhadat hatta tu'addi." Orang yang pemegang suatu kewajiban menjaga apa yang ia terima. Artinya harus dijaga itu amanah. Sampai kapan itu dijaga itu barang tersebut? Sampai ia mengembalikan itu barang. Hatta tu'addi. Gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi silakan. Ustaz Suhendi. Halo. Ya, halo.
Ini pada kemana? Kok nggak ini? Tadi malam bagaimana? Lebih banyak dari sekarang atau bagaimana? Yang belajar Bulughul Maram. Tadi malam ada 9, Bib. 9 ya? Ya. Lebih banyak sekarang kan? Tidak menjadikan malam itu orang banyak untuk belajar jika memang dalam keadaan sikon. Apalagi tadi malam hujan. Jadi begitu. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang nggak ada yang bertanya lagi, ada nggak? Assalamualaikum, Rahim. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Dengan siapa? Oh, nggak ada. Oke, saya mungkin sampai sini dulu. Saya akhiri. Insya Allah pertemuan yang akan datang tentang bab gosok. Ya, ini lebih mantap lagi. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau hal apapun, saya mohon maaf dan mohon ridhonya. Insya Allah berlanjut lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Iya, sama-sama. Syukran, Bib. Syukron Ustaz, syukron Habib. Kenapa, Ibu?